Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah. Alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Bulughul Maram min Adillati Ahkam, kitab Minhajul Anam fi Syarhi Bulughul Maram. Dan petang hari ini kita masih pada kitab As-Shalah dan Shalatil Jamaah wal Imamah. Dan tema kita di kesempatan kali ini berkaitan tentang al-ahaqqu bil imamah, orang yang paling berhak menjadi imam, orang yang paling berhak menjadi imam. Jadi hadis ini jamaah sekalian akan berbicara tentang kriteria seseorang yang berhak untuk dijadikan imam. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di pembahasan ini beliau membawakan satu hadis. Beliau mengatakan an Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah, yang berhak untuk menjadi imam suatu kaum adalah yang paling aqra', yang paling baik bacaannya terhadap Al-Quran. Dan nanti kita akan jelaskan apa ini maksud dengan aqra'. Fa in kanu fil qira'ati sawa, dan jika di dalam bacaan mereka sama, fa'aqlamuhu bisunnah, maka dahulukan orang yang paling mengetahui tentang sunnah, paling berilmu tentang sunnah. Fa'in kanu fi sunnati sawa, dan jika mereka dalam sunnah sama, dalam arti ilmu dalam perkara sunnahnya itu sama, fa'aqdamuhu hijratan, maka dahulukan orang yang paling dulu hijrahnya. Fa'in kanu fil hijrati sawa, dan jika mereka dalam masalah hijrah juga sama, maka dahulukan yang paling dulu masuk Islam. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat yang ini dikatakan sinna, yang paling tua umurnya, yang paling senior. Wala ya'ummanna ar-rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang
mengimami orang lain di wilayah kekuasaannya, wa yaq'ud fi baitihi ala taqdimatihi, dan tidak boleh ia duduk di tempat khusus, ya, tempat khusus atau tempat kehormatan dalam rumahnya, illa bi'idni, kecuali dengan izinnya, seizinnya. Hadis ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, sebelum kita bacakan penjelasan Syekh Dr. Abdul Fauzan, para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya'umul qaum aqra'uhum li kitabillah, yang paling berhak mengimami suatu kaum adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Al-Imam Nawawi mengatakan wal muradu bi aqra'uhu, dan yang dimaksudkan dengan aqra'uhu ahsanuhu qira'atan lil Qur'an, maksudnya yang paling baik bacaannya terhadap Al-Qur'an, wa asahuhu tajwidan, dan yang paling benar tajwidnya, wa aqsahuhu lisanan, dan yang paling fasih lisannya, wa aktsaruhu hifdzan, dan paling banyak hafalannya. Itu maksudnya aqra, ya. Dan beliau mengatakan Imam Nawawi, laisa mu'tabar kasratul hifdzi faqat, bal sihhatul qira'ati wa itqanuha. Jadi yang diperhitungkan bukan hanya banyak hafalannya saja, bukan, tetapi kebenaran dan ketepatan di dalam bacaan. Itu maksudnya. Jadi tidak, yang penting ini kan paling hafal, paling banyak hafalannya. Tidak hanya itu jemaah, tapi lihat tajwidnya bagaimana, kemudian makhrajnya bagaimana, ya. Jadi Al-Qur'an tidak hanya hafalan saja. Al-Imam Ibnu Qayyim beliau juga mengatakan jika kitab Zadul Ma'ad, ahaqqun nasi bil imamati atammuhum qira'atan, li'annahu yatahammalu mas'uliyata sihhati sholatil ma'mum. Yang paling utama menjadi imam adalah yang paling sempurna bacaannya, karena dialah yang akan memikul tanggung jawab sah dan tidaknya sholat makmum. Sehingga tidak boleh sembarangan. Jadi artinya jamaah aqra itu tidak hanya hafalan saja, tapi bacaan tajwidnya seperti apa, kemudian fasihnya seperti apa, ini juga diperhitungkan seperti itu. Qauluhu fa in kanu fil qira'ati sawa, dan jika mereka dalam bacaan sama, maka dahulukan yang paling alim dalam perkara sunnah. Jadi alim dalam perkara sunnah itu maksudnya apa? Apakah sekedar dalam artian banyak hafalannya tapi dia nggak paham, atau seperti apa? Coba kita lihat.
Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika menjelaskan hadis ini, dia mengatakan ai a'lamuhu bi ahkamis shalah. Maksudnya mereka yang paling mengetahui hukum-hukum sholat. Ini. Wa syurutiha, syarat-syaratnya. Wa arkaniha, rukun-rukunnya. Wa sunaniha, sunnah-sunnahnya. Likai yusawwi in waqa'a khata', agar ia dapat memperbaiki bila terjadi kesalahan. Jadi artinya dia harus tahu tentang hadis-hadis terkait tentang rukun sholat, kemudian syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Kalau nanti lupa sujud sahwinya sebelum atau setelah salam. Ketika misalkan terjadi syak ragu-ragu, maka sujud sahwinya seperti apa? Maka dia harus paham. Ya. Didukung dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi artinya sunnah dalam masalah sholat. Hadis-hadis terkait tentang masalah sholat. Al-Imam An-Nawawi ini mengatakan bahwa fihi dalil ala anna al-imam laysa qari'an faqat. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa imam itu bukan hanya sekedar dalam artian pembaca saja, bal yajibu an yakuna faqihan bis sunnah, tetapi harus ia paham terkait tentang sunnah. Ya. Kemudian masalahnya fa'ilkan fil sunnati sama, dan jika dalam perkara sunnah mereka sama, maka dahulukan yang paling dulu hijrahnya. Para ulama kita menjelaskan fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kanatil hijratu mizanan li fadli iman. Pada masa Nabi, hijrah itu dijadikan ukuran keutamaan iman. Bahkan kita hijrah, setelah berakhirnya masa hijrah, yuradu biha, maka yang dimasukkan dengan hal ini asbabuhum dukhulan fil Islam, yaitu yang paling dahulu masuk Islamnya, atau asbabuhum taubatan, atau yang paling dulu taubatnya. Jadi kalau ini maksudnya apa? Ketika di zaman Nabi memang hijrah itu dijadikan tolak ukur dalam masalah keimanan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ay asbabuhum ila taati wal amali salih, itu orang yang paling dahulu dalam ketaatan dan amal soleh. Dalam amal soleh. Tetapi yang masalahnya, kalau dalam masalah hijrah juga sama, maka dahulukan yang paling dulu masuk Islamnya. Al-Imam Nawawi mengatakan as-silmu guna makna Islam. Jadi as-silmu di sini maknanya Islam. Maksudnya aqdamuhum dukhulan fi Islam. Maksudnya mereka yang paling dulu masuk Islamnya. Wa fi anna sabiq ila iman lahu fadlun wa fadlun. Sehingga dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa orang yang lebih dahulu masuk Islam itu memiliki keutamaan dan kedudukan. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan singa. Ya. Para ulama kita menjelaskan maksudnya idzan lam yatamayyazu bil qiraati was sunnati wal hijrah.
dan al-aktaru sinna. Maksudnya jika mereka tidak berbeda dalam bacaan, dalam sunnah, dalam video, maka dahulukan yang paling tua, yang paling senior. Ya. Kenapa? Di anasin dari hibratin wa tajribatin wa makanati. Karena usia menunjukkan pengalaman, kebijaksanaan dan kemuliaan. Itu maksudnya. Ya. Kemudian maksudnya, kalau ya umanna rajula fi sultani, seseorang tidak boleh mengimani orang lain di wilayah kekuasaannya. Al-muradu la yataqaddamu alaihi fi baitihi aw makani wilayatihi illa bi'idni. Jadi maksudnya tidak boleh mendahuluinya sebagai imam di rumahnya atau di tempat otoritasnya kecuali dengan izin. Itu maksudnya. Al-Imam Nawawi mengatakan, wa yadkhulu fi sultan, masuk dalam istilah sultan al-bait, rumah, wa mawdi'ul julus, tempat duduk, wal mansib, jabatan, wal masjidul ladzi huwa imamuhu ar-ratib, dan masjid yang imam tetapnya adalah dia. Contoh misalkan, la yaliku an yusalliya dhaifu bi ahli baiti illa bi idni sahibihi. Tidak pantas tamu mengimami tuan rumah kecuali dengan izinnya. Seperti itu. Wala yuzahul imamu ratib min makani illa idza udina. Dan imam tetap tidak boleh digeser dari posisinya kecuali bila ia memberikan izin. Itu penting. Ya. Bagaimana masalahnya? Wala yaqulu fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idni. Dan seseorang tidak boleh duduk di tempat kehormatan miliknya kecuali dengan izinnya. Jadi takrim itu mawdi'un mukhassasun litashrif, tempat khusus yang disiapkan untuk kehormatan. Ya, kalau di kita mungkin tempat duduk khusus, ya seperti itu. Seperti siapa? Abdul Muttalib itu punya tempat duduk. Tidak ada yang berani kecuali Rasulullah. Yang diizinkan cuma Nabi. Ya. Namanya takrimati. Ya. Contohnya kursi takrim, kursi kehormatan. Hormat di sisi tempat duduk pemimpin. Ya. Makan syarif atau tempat kehormatan. Ini jemaah sekalian, maksud dari apa? Penjelasan singkat terkait hadis. Sekarang kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Dr. Abdul Al-Fawzan. Dia mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan hadis ini ada beberapa sisi. Sisi yang pertama terkait tentang takhrij, sumber periwayatannya. Faqad akhrajahu Muslimun fi kitabil masajid. Hadis ini telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab Al-Masajid. Bab man ahaqqu bil imamah. Bab orang yang paling berhak untuk dijadikan imam. Nomor hadis 673. Min tariqil Ahnas, dari jalan Ahnas, dari Ismail bin Raja, dari Aus ibnu Dun'aj, Dim'aj, Dim'aj. Jadi Aus ibni Dim'aj
An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakarahu, sebutkan hadisnya. Wa akhrajahu min tariqi Syu'bah, dan beliau juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Syu'bah dari Ismail, illa anna fihi, kecuali ada tambahan sinna, badala sinman, sebagai ganti sinman. Jadi ada dua jalur, dua jalur. Dan kemudian masalahnya sisi yang kedua terkait syarah lafaz hadis ini. Kaunuhu ya'umul kawan, yang berhak untuk mengimami suatu kaum. Hadza khabarun bimakna amri. Kalimat ini konteksnya khabar. Khabar itu berarti pemberitaan, penghabaran, tetapi bermakna perintah. Jadi walaupun khabar tetapi maknanya perintah. Dalam istilah bahasa Arab itu ada dua, ada khabar, ada insya. Jadi kalau khabar itu hanya penghabaran, dan itu bisa dalam artian dibenarkan atau tidak, karena khabar. Tapi kalau insya itu seperti apa? Perintah, ya. Dan itu tidak bisa dibenarkan ataupun disalahkan. Contoh seperti misalkan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Apakah kalimat ini bisa dibenarkan? Jawabannya tidak mengandung dusta, tidak mengandung dalam artian untuk dibenarkan, karena konteksnya perintah. Tergantung nanti apa, ya, orang yang diperintahkan menjalankan atau tidaknya. Adapun khabar, ya, bisa dalam artian benar, bisa tidak. Tapi kalau khabar di dalam Al-Quran pasti benar seperti itu. Jadi masalahnya, kalau aqra'uhum li kitabillah, yang paling akrab dari mereka dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Ai aktsaruhum hifdzan, yang paling banyak hafalannya. Faman hafizul Quran kamilan, maka barang siapa yang telah menghafal Quran secara sempurna, muqaddamun ala man hafidhu nisbah, berarti dia lebih didahulukan daripada seseorang yang menghafal setengahnya. Ya, contohnya misalnya bidalil hadis Amr bin Salam al-Mutaqaddim, ya, ini sudah kita baca, karena hafalannya paling banyak seperti itu. Wafihi waliya ummakum aktsarukum Qur'an, hendaklah yang mengimami kalian adalah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ingatnya tadi ya, satunya sudah hafid, satunya separuh, maka yang hafid lebih didahulukan. Fa yakunu hadzal hadis mubayyinan lil murad bi hadis Abi Mas'ud kama taqaddam. Sehingga hadis ini menjelaskan maksud apa dari hadis Abu Mas'ud, sebagaimana yang telah lewat. Jadi artinya aqra itu maksudnya yang paling banyak hafalannya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, annal murad bil aqra, bahwa yang dimaksudkan dengan aqra al ahsanu qira'atan,
Maksudnya orang yang paling bagus bacaan Qurannya. Jadi tidak harus hafalannya banyak, tetapi paling bagus, paling bagus. Kenapa dianah huwal murad fil lughah? Karena inilah yang dimasukkan dalam bahasa Qur'an asal. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah yatakallam bil lughati Arabiyyah. Beliau berbicara dengan bahasa Arab. Tapi kata Syekh wal awwalu, pendapat yang pertama lebih nampak kuat, ya, lebih nampak kuat. Kenapa tidak fihi tafsir sunnah di sunnah? Karena di dalamnya ada tafsir sunnah dengan sunnah. Ini kan sunnah ditafsirkan dengan hadis dari Amr ibnu Salimah, Amr ibnu Salimah. Ya. Jadi Quran ditafsirkan dengan Quran, dan ini jauh lebih afdal, jauh lebih afdal. Wa huwa awla min tafsiriha bil lughah. Dan ini lebih utama daripada ditafsirkan dengan bahasa. Ya. Jadi yang lebih tepat, akal bermakna yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi kemudian maksudnya fa'atnahu bisunnah. Jadi kalau dalam masalah bacaan sahabat, maka dahulukan yang paling alim dalam masalah sunnah. Ai ahkamu syari'ati min sholatin wa siyamin wa hajji wa nahwi dzalika. Maksudnya terkait tentang hukum syariat, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji dan sejenisnya. Ini lebih umum, ya, lebih umum. Tapi tentu yang masalahnya terkait tentang ilmu sholatnya, kalau dia jadi imam, ini sangat ditekankan seperti itu. Kemudian kalau fa'adahu, jadi kalau dalam masalah sunnah juga sama, maka dahulukan yang paling dahulu hijrah. Al-hijrah itu makna, dan hijrah itu artinya al-intiqal min baladi syirki ila baladi Islam, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wahiyya baqiyatun ila qiyamah sa'ah, dan ini akan tetap ada sampai dekat hari kiamat. Wal makna, dan maknanya anna man hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang yang pernah hijrah, ya, kepada Rasulullah SAW atau bersama Rasulullah SAW, ya, yang awal-awal yukot dan ala man hajaru ba'da, lebih didahulukan daripada orang-orang yang hijrah setelah, li'annahu aktsar minhu ilman, karena ia lebih banyak ilmunya daripada dirinya, seperti itu jemaah, daripada yang belakangnya. Dan hijrah itu memang ada dua makna, hijrah secara hissi dan hijrah secara makna. Kalau hijrah secara hissi, maksudnya berpindah dari negeri kafir kepada negeri Islam, dari tempat kesyirikan kepada tempat, ya, dalam artian tauhid, seperti itu hissi. Tapi kalau maknawi, itu maksudnya dari ketaatan, dari kesyirikan ke ketaatan, maksiat kepada taubat, itu namanya yang maknawi, seperti itu. Makanya ketika seseorang taubat dikatakan, oh ini baru hijrah, ini maksudnya secara makna. Dan hijrah secara hissi
tetap akan ada sampai tegak hari kiamat. Sampai tegak hari kiamat. Itu masalahnya kalau dan muslimah. Jadi kalau dalam masalah hijrah juga sama, maka dahulukan yang paling dulu masuk Islamnya. Bikasri sin al-muhmal, dengan dikasrohkan huruf sin muhmal, tanpa apa namanya titiknya, tanpa titik. Wasukun lam, dan disukun huruf lam sin. Ai Islaman, maksudnya Islaman. Wa amma riwayatu sinna, adapun riwayat sinna para tu'anidul ula, maka tidak bertentangan dengan yang pertama. Bal ihdahuma tufassirul ukhra, tetapi salah satunya menafsirkan yang lainnya. Kenapa? Karena man kana akbar sinna, karena orang yang lebih tua umurnya, bahwa muqaddamun sinman, maka dia lebih dulu Islamnya. Lebih dulu Islamnya. Li'anna al-maqsud akbaruhum sinnan fil Islam. Karena yang dimaksud yang dimaksud adalah akbaruhum sinnan fil Islam, yang paling senior umurnya di dalam Islam. Itu maksudnya. Ya, kecuali yang tua baru masuk Islam, itu bedanya seperti itu. Kemudian masalah kalau fi sultani al-muradu bihi mahal wilayatihi, tempat kekuasaannya, daerah kekuasaannya. Sawa'un kana wilayatan amma, baik itu wilayah yang sifatnya umum, al-wilayah itu atau wilayah yang lebih apa namanya besar lagi, lebih besar lagi. Ya. Atau wilayah itu khasah, atau wilayah yang sifatnya khusus. Ya, seperti misalkan tuan rumah, tuan rumah itu juga masuk di sini. Ya. Jadi artinya tadi kita tidak boleh menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain kecuali dengan isi. Dan daerah kekuasaan itu tadi mencakup rumah, kemudian apa namanya masjidnya, di situ memang ada imam rawatib. Itu maksudnya seperti itu. Ya, kemudian kalau takrima tuh di fathita wasbunil kaf tak wa kathira takri, al-muradu bihi, yang dimasukkan di sini adalah al-firash wa nahwuhu mimma yudha'u li sahibil manzil wa yukhtasu bihi. Jadi takrima itu maksudnya apa? Ya, alas untuk apa? Tempat duduk, ya. Atau bisa juga ya karpet, kasur, ya. Jadi alas tempat duduk, karpet atau semisalnya, ya, yang disediakan khusus untuk pemilik rumah. Ya. Dan umumnya tempat tersebut diletakkan di apa? Bagian depan, ya, atau posisi terhormat dari majlis. Sebagaimana terlihat pada kebiasaan sekarang, tempat khusus misalkan. Itu berarti ya khusus milik orang tersebut. Karena kalau kita datang atau main ke tempat seseorang, biasanya di depan ada kursi. Itu kursi khusus. Biasanya kursi apa? Koyak. Itu nggak boleh kemudian kita main ya, tanpa izin langsung diduduki, itu nggak boleh. Kalau diizinkan silakan, tapi kalau belum diizinkan ya jangan, ya, tidak dibolehkan. Kemudian masalahnya al-hadis
Sisi yang ketiga, al hadisu dalilun ala anna al-muqaddam fi imamati shalat fa huwa al-aqrab. Hadis ini menunjukkan bahwa yang lebih didahulukan untuk menjadi imam sholat adalah yang paling akrab. Bimakna, ya, dengan makna yang paling banyak hafalan Qurannya. Sebenarnya yang telah tadi dijelaskan. Lakin la budda an yakuna aliman bi ahkami sholatihi. Akan tetapi wajib, ya, untuk apa? Alim, tahu dengan hukum-hukum sholat. Ya. Tidak dalam artian yang penting dia banyak hafalannya. Ya. Maka itu belum cukupnya. Karena sebagian orang memang modalnya hanya hafalan, karena masih ya mungkin baru mondok dan mondoknya mungkin baru hafalan seperti itu. Terkait tentang hukum-hukum sholat belum paham. Maka yang seperti ini belum dalam artian diprioritaskan untuk dijadikan imam, belum terpenuhi standarnya, belum seperti itu. Itlaisa lil jahil bi ahkami shalat an ya'umun nas. Jadi tidak boleh orang yang jahil dengan hukum-hukum sholat kemudian mengimami manusia. Tidak boleh. Qala Hafidz Ibnu Hajar, Imam Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wa la yakhfa anna mahalla taqdim al-aqrab innama huwa haitsu yakunu 'arifan bima yuta'ayyan ma'rifatuhu min ahwali shalah. Ya. Jadi kata Imam Hafidz Ibnu Hajar, wa yakhfa anna mahalla taqdim al-aqrab innama huwa haitsu yakunu 'arifan bima yata'ayyanu ma'rifatuhu min ahwali shalah. Jadi perkara yang tidak tersamarkan bahwa didahulukannya orang yang paling akrab, paling dalam artian banyak hafalan, adalah ketika ia mengetahui perkara yang wajib ia ketahui terkait sholat. Jadi perkara-perkara yang wajib diketahui dalam masalah sholat dia paham, terutama tadi hukum, salat wajib, itu harus. Adapun bila ia tidak mengetahui hal itu, maka ia tidak boleh didahulukan. Dan ini berdasarkan kesepakatan. Jadi artinya walaupun hafalannya banyak, tetapi tidak paham tentang hukum-hukum sholat, terutama hal-hal yang wajib diketahui, maka jangan dijadikan imam. Bagaimana nanti kalau terjadi kesalahan, bingung nanti jamaahnya bubar, ya, karena imamnya nggak paham. Seperti itu. Wasbabatu fihi anna ahla dzalika al-asr kanu ya'rifuna ma'ani Qur'an. Dan sebabnya karena masyarakat pada masa itu di zaman Nabi, mereka memahami makna Quran. Dikaunihim ahlal lisan, karena mereka adalah ahli bahasa Arab. Fal aqra minhu bal qari kana afqah fid din. Maka orang yang paling banyak bacaannya, bahkan yang sekedar membaca, lebih faqih dalam agama daripada banyak fuqaha yang datang setelah mereka. Karena di zaman Nabi ya orang-orang yang dalam artian dia hafal Quran, itu secara otomatis mereka juga paham tentang masalah sunnah. Itu di zaman Nabi. Di zaman kita belum tentu, karena orang yang ya tadi, karena memang pondoknya hafalan, ya fokus hafalan, kadang masalah sholat belum dipelajari. Maka sabar dulu, suruh belajar dulu, ya.
baru silakan dijadikan imam seperti itu. Bahkan binisbati liman ba'da sahabat ya. Hal ini berlaku bagi generasi setelah para sahabat. Amma sahabat itu faqad jama'u bainal qira'ati wal ilm. Adapun para sahabat mereka telah menggabungkan antara bacaan, maksudnya hafalan dan ilmu. Sebab itu ya di samping hafalannya banyak, ilmunya juga banyak. Itu perasaan. Ya guru Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan kunna la natajawaz asyra ayati hatta na'rifa amraha wa nahyaha wa ahkamaha. Kami tidak melewati 10 ayat sampai kami mengetahui perintahnya, larangannya dan hukum-hukumnya. Itu masalah. Jadi bacanya itu 10 ayat, 10 ayat. Tidak berpindah ke ayat yang berikutnya kecuali setelah mereka paham. Ya. Dan diamalkan seperti itu. Dan Rasulullah bersabda, "Man arada al-ilma falyaqra al-Qur'an. Fa inna fihi ilman awwali wal akhirin." Dan Nabi bersabda, barang siapa yang menginginkan ilmu, hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Karena di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Wal ghalib anna man kana aktsar Qur'an kana aktsar ilman bil ahkam syariah. Dan umumnya siapa yang lebih banyak hafalan Qur'annya, ia lebih banyak pula ilmunya tentang hukum-hukum syariah. Biasanya seperti itu. Kama anna ghalib alaihim annahum kanu ya'tanuna bil jawdati wa ya'tanuna bil kathrati. Sebagaimana umumnya mereka memperhatikan kualitas bacaan sekaligus banyaknya hafalan. Itu biasanya seperti itu. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari Ibnu Umar. Ya. Bahwa dia mengatakan, nama qadiman muhajiruna awaluna nazarul usbah. Ya. Ketika para muhajirin yang pertama datang, mereka singgah di Al-Usbah, sebuah tempat di Kuba. Dan Rasulullah sebelum kedatangan Rasulullah. Fakana ya umum Salim maula Abi Hudzaifah. Maka yang mengimami mereka adalah Salim maula Abu Hudzaifah. Wa kana aktsaruhu Qur'an, karena ia yang paling banyak hafalannya daripada ini. Dan tentunya masalahnya beliau juga paham tentang masalah sunnah. Ya. Nah, sehingga kalau di zaman para sahabat memang yang paling akro juga yang paling dalam artian alim dalam masalah sunnah. Adapun di zaman kita ya perlu untuk diteliti, perlu untuk diklarifikasi seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai dijadikan imam ternyata ketika terjadi sesuatu dia tidak paham, ya, sehingga yang terjadi kadang-kadang membuat sholatnya itu menjadi kacau. Ya. Bahkan mungkin dirinya sendiri juga tidak bisa bersikap harus seperti apa misalkan, karena tadi ya tidak paham tentang masalah perkara-perkara terkait tentang sholat, sehingga artinya tidak hanya sekedar banyak hafalan, tetapi dituntut untuk tahu tentang masalah-masalah sunnah seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, faidah atau sisi yang keempat dan yang kelima, insyaallah akan kita singgung di pembahasan berikutnya. Demikian sama sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.